Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aska Maulana dari kelas PPKH 5B Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil resum dari materi Koperasi dan Kemitraan Peternakan mata kuliah Kelembagaan Usaha Peternakan. Ya, langsung saja. Uh, Yang pertama yaitu pengembangan koperasi perunggasan. Berawal dari latar belakang, karena adanya kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat, baik pada permodalan, manajemen dan profesionalitas, keefisienan produksi, dan sederet kekurangan-kekurangan yang lainnya. Dengan itu, maka diwujudkan suatu Mentan nomor 472 garing KPDS garing DN titik 330 garing 6 garing 96 tanggal 17 Juni 1996 berisi tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1 yang dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok pengembangan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi suatu bentuk koperasi. Selanjutnya yaitu terkait kebijakan peternakan rakyat yang bergabung dalam suatu wadah koperasi disambut hangat oleh masyarakat perunggasan baik oleh pengamat maupun pelakunya yaitu peternak. Tidak hanya diskusi yang digelar, namun juga kebijakan mulai dibuat dan diwujudkan pada hari itu. Serta pada waktu usaha perunggasan di Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan pada tahun 1974 sampai dengan 1978 pernah berdiri suatu koperasi produksi peternakan unggas Jakarta. Ya, selanjutnya yaitu strategi dan kendala. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa koperasi merupakan suatu bahan usaha yang beranggotakan orang-orang berbadan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Pada pasal 16, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, koperasi pada dasarnya merupakan suatu organisasi ekonomi, yaitu yang sebagai organisasi ekonomi maka yang pertama-tama harus ada dan harus diwujudkan yaitu tali pengikat para anggotanya pendukung adalah tujuan ekonomi koperasi. Ya, selanjutnya yaitu terdapat 5 faktor strategi dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi, yaitu yang pertama yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, kedua manajemen profesional, yang ketiga ketersediaan dana yang cukup, yang keempat jaringan yang luas, yang kelima dukungan pemerintah yang kuat. Selanjutnya yaitu contoh implementasi strategi dari faktor-faktor yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu sehubungan dengan profesionalisme ini akan mempengaruhi suatu koperasi, yaitu tentang sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu menghimpun dan memobilisasi sebagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Sebagai pengurus koperasi, selain harus memahami manajemen peroperasian, juga harus dapat menyusun mekanisme kerja yang mampu mengembangkan jiwa bisnis dalam koperasi dan mampu menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah, dengan pelaku ekonomi lain,
seperti swasta dan BUMN, dan dengan masyarakat. Pengurus koperasi harus orang yang berjiwa entrepreneur atau wira swastawan, yaitu orang-orang yang mampu menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru maupun inovasi tentang suatu usaha yang baru. Ya, selanjutnya yaitu kendala dalam mengimplementasikan strategi tersebut, yaitu pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan swasta tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, terutama menyangkut kebijakan seperti kemudahan ekspor, debirokratisasi, deregulasi, dan serangkaian paket kebijakan yang lainnya. Sedangkan koperasi belum banyak memperoleh fasilitas seperti halnya perusahaan swasta tersebut. Situasi tersebut yang disebabkan oleh koperasi sendiri masih terlalu lemah atau kurang dipercaya, atau sektor lain telah berkembang terlebih dahulu sehingga secara ekonomis rasional memang harus diserahkan kepada sektor lain di luar koperasi, utamanya seperti perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan yang lebih besar. Dalam hal ini, masyarakat dan pemerintah sendiri memang lebih percaya kepada sektor swasta daripada sektor koperasi yang lingkupnya tidak luas dan dinilai belum siap untuk mengembang suatu kebijakan atau tanggung jawab yang begitu besar. Ya, selanjutnya yaitu terkait dengan strategi dan kendala. Jika koperasi perunggasan ingin dapat dikembangkan, maka keterlibatan pemerintah memang sangat dibutuhkan dan diperlukan, mengingat masih banyak koperasi yang belum mampu mandiri mengembangkan usahanya, yang ditambah perlu adanya korelasi antara masyarakat dan pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Koperasi tradisional dan koperasi generasi baru dibedakan berdasarkan fungsi bisnis koperasi dan peran atau hubungan produsen dengan koperasi. Pada dasarnya, semua jenis usaha termasuk koperasi menjalankan 4 fungsi bisnis, yaitu pemasaran, pembagian keuntungan, penanaman modal, dan pengendalian atau pengelolaan. Setiap fungsi bisnis berhubungan dengan peran pelaku usaha atau stakeholder, yaitu pengguna koperasi. Pengguna koperasi dapat berperan sebagai yang pertama, pelanggan atau pelaku usaha yang membeli bahan baku atau menjual produk ke koperasi. Yang kedua, pemodal, yaitu mereka yang meminjamkan modal dan menerima sebagian keuntungan atau biasa disebut sebagai investor. Yang ketiga yaitu pemilik, yaitu suatu orang yang menanamkan modal atau memiliki kekayaan di koperasi. Yang keempat yaitu anggota, yaitu merupakan mereka-mereka yang memiliki hak suara atau mengelola atau mengendalikan koperasi, memilih direktur, merumuskan ADART, dan mengambil keputusan dalam pengembangan suatu usaha atau pembubaran suatu koperasi. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini merupakan bagian tentang perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru secara bagian, yaitu terbagi oleh fungsi bisnis dan peran produsen, yang terbagi oleh transaksi pemasaran pelanggan, distribusi keuntungan pemodal, kewajiban investasi pemilik, maupun hak suara anggota. Yang mana koperasi tradisional cukup terbatas dan tidak dapat menjangkau lebih luas dari cakupan bisnisnya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Di Indonesia sendiri, 19
pendapatan nasional merupakan hasil pertanian. 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. 62% pendapatan masyarakat pedesaan berasal dari hasil pertanian. Dan 55% pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian, seperti bahan-bahan makanan dan bahan-bahan pokok. Sehingga perkembangan ekonomi akan mengubah struktur perekonomian suatu negara, yang mana dipengaruhi oleh sektor pertanian atau agribisnis itu sendiri. Selanjutnya yaitu persaingan global. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition, yaitu yang antara lain berciri-ciri terdapat banyak produsen atau petani dan konsumen sebagai orang yang mengonsumsi hasil petani. Yang kedua yaitu sumber daya terkait tenaga kerja, modal, lahan, dan teknologi. Dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, komoditas pertanian memiliki kesamaan dalam bentuk dan kualitas. Yang keempat, produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang kelima yaitu produsen mudah keluar masuk dalam industri bahkan antar suatu negara. Selanjutnya yaitu terkait kemitraan usaha pertanian. Menurut PP nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan disebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan atau saling menguatkan dan saling menguntungkan dalam bidang pertanian seperti diatur dalam Kementan nomor 940 tahun 1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Berbagai pola kemitraan usaha pertanian telah banyak diterapkan pada kegiatan agribisnis di Indonesia. Pola inti plasma telah banyak dilakukan pada kegiatan agribisnis usaha perkebunan antara lain PIR perkebunan, PIR transmigrasi, PIR Bun KKBA, dan PIR perunggasan. Selanjutnya yaitu dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat antara lain stabilitas pendapatan atau income stability karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi atau improve efisiensi karena melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi. Yang ketiga yaitu keamanan pasar atau market security karena berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan. Yang keempat, akses terhadap kapital atau akses to capital ya, karena lebih mudah sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usaha. Ya, selanjutnya yaitu peningkatan produksi melebihi peningkatan daya beli dan persaingan yang semakin ketat antar produsen pertanian di dalam negeri dan di dunia telah berdampak negatif pada kesejahteraan produsen pertanian akibat harga jual produksi mereka semakin rendah. Untuk itu, salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian
melalui penguatan daya saing adalah dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan. Karena dengan pola kemitraan, paling tidak mitra plasma akan memperoleh manfaat berupa stabilitas pendapatan dan kemudahan akses terhadap pemodal atau investor. Sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kuantitas atau barang dan kualitas dan kontinuitas. Karena dengan adanya kemitraan, maka suatu perusahaan akan mendapatkan keberlangsungan dan memperoleh suatu barang yang lebih banyak, yaitu suatu produk yang diolah dan untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Sistem kontrak menjadi suatu kebutuhan baik bagi pabrik pakan maupun peternak. Integrasi vertikal antara kegiatan produksi dan processing juga berkembang seiring dengan peningkatan produksi dan permintaan daging ayam. Penerapan kontrak produksi berkembang dengan cepat. Saat ini 90% usaha ayam pedaging dijalankan dengan sistem kontrak produksi, sedangkan sisanya dilakukan oleh perusahaan integrator yang memiliki semua fasilitas produksi. Berikut yaitu macam-macam sistem kontrak terkait laporan keuangan terbuka atau open account, harga garansi atau guaranteed price, dan imbalan tetap atau flat fee. Selanjutnya kontrak bagian atau sales kontrak, konversi pakan feed conversion, dan kombinasi atau combination. Lanjutkan dengan serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan, terbukti masih banyak komentar, diskusi, seminar, wawancara, dan penelitian yang dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan membuat konsep pola kemitraan yang paling ideal bagi pengembang usaha peternakan ayam ras di tanah air Indonesia. Petunjuk teknis. Pelaksanaan kemitraan ditempuh dalam 6 langkah. Yang pertama yaitu menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya peternak. Yang kedua yaitu menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras yang mana dianggap dapat berpotensi untuk dikembangkan suatu usaha peternakan di wilayah tersebut. Yang ketiga, produsen sablonak tidak akan mengadakan penyaluran sablonak kepada perusahaan perdagangan sablonak yang tidak melakukan atau bermitra dengan produsen tersebut. Yang keempat yaitu perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan menyiapkan sarana pengolahan seperti kandang maupun sarana prasarana pendukung untuk usaha peternakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dari industri peternakan. Dengan ini secara intrinsik menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam suatu usaha peternakan ini sangat digantungkan dan sangat dibutuhkan oleh suatu usaha peternakan. Yang keenam yaitu dengan diadakannya sanksi bagi pelanggar ketentuan SK Mentan nomor 472 tahun 1996 yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Selanjutnya yaitu konsep pakar. Menurut Dr. Yasmichat Yusja, pola kemitraan yang optimal adalah yang memenuhi 2 asas dan 3 langkah strategis. 2 asas pokok tersebut yaitu memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya, terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudahan tenaga kerja, dan yang kedua manusia dan keuntungan sumber daya lainnya.
yaitu dengan menciptakan produksi. Selanjutnya yaitu dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi mutu dan selera konsumen atau berdasarkan permintaan konsumen. Selanjutnya yaitu kiprah inti dengan atau tanpa memperhatikan konsep-konsep ideal dari para pakar. Sebenarnya kita telah cukup banyak perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan yang mempunyai kepedulian sosial membantu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Evaluasi di lapangan yaitu jika hasil panen sesuai standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, perhitungan modal masing-masing akan kembali. Yang kedua, jika hasil sesuai standar dan harga ayam lebih tinggi daripada harga kesepakatan, kelebihan dari harga kesepakatan diperhitungkan pembagian 40% peternak dan 60% inti. Yang ketiga yaitu ketika hasil panen sesuai standar tetapi harga ayam lebih rendah daripada harga kesepakatan, peternak menerima kembali modalnya dari inti penanggung kerugian. Yang keempat, ketika hasil panen dan harga ayam tidak sesuai dengan kesepakatan, maka diperiksa faktor penyebabnya. Selanjutnya yaitu ketika hasil panen melebihi standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, maka kelebihan hasil merupakan insentif bagi peternak dengan perhitungan selisih hasil atau BEP dari dikalikan 60% dari hasil kesepakatan. Ketika ayam terkena penyakit dan keadaan tidak membaik, maka inti mengangkat ayam dan memperhitungkan BEP atas keadaan akhir dengan memperhitungkan hasil daging dengan berat dan kematian yang baru. Yang terakhir yaitu ketika ada kelebihan pakan di atas standar konversi pakan karena kesalahan peternak, maka kelebihan pakan tersebut dibayar oleh peternak di luar perhitungan kemitraan. Ya. Ini merupakan suatu contoh dalam suatu MOU baik antar peternak dengan para pengusaha, investor atau stakeholder yang bekerja di bidang peternakan. Ya, sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.